Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu anggaran. Di menu anggaran ini terdapat submenu program, kegiatan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Oke, seperti biasa kita akan menggunakan rumus kiri kanan atas bawah, atau dari kiri dulu ke bawah kemudian kanan. Kalau ada atas bawah kita pilih atas dulu ya. Kita klik program. Di sini program ini adalah memasukkan program-program yang akan digunakan. Nah, sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014, pasal 13 klasifikasi belanja ini terdiri dari 5 program ini atau 5 bidang, kita menyebutnya sini program. Ini contohnya kita masukkan nomor 1. Nah, kemudian simpan. Kemudian data baru. Untuk menambahkannya lagi, di sini untuk contoh saya akan ambil dulu untuk 2 program, yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan. Ya, untuk menambahkannya nanti bisa ditambahkan lagi data baru. Oke, setelah itu tutup. Kemudian kita akan masuk ke kegiatan. Nah, di sini baru terdapat 2 program karena pada menu sebelumnya atau sebelumnya di program kita hanya memasukkan 2 ke program ini. Contoh tadi di menu parameter kita sudah memasukkan di program nomor 2 pelaksanaan pembangunan desa. Kita akan ambil contohnya. Sama seperti halnya tadi program, di sini kita juga akan memasukkan kegiatan dengan cara klik data baru. Kemudian kita akan ambil nama kegiatan yang sudah kita buat. Nah, kemudian sama kita simpan. Data ini yang nanti akan muncul di menu belanja. Makanya aplikasi ini kita sesuaikan dengan prinsipnya, yaitu tertib dan partisipatif dalam pengisian ya. Jadi kita harus secara berurutan. Oke, setelah kegiatan, selanjutnya ini ada menu pendapatan. Di menu pendapatan ini sesuai dengan Permendagri pasal 8 bahwa pendapatan terdiri daripada 3 kelompok. Ada pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain pendapatan desa ya. Untuk sekarang kita ambil contoh, kita akan memasukkan sumber dananya yaitu alokasi dana desa, berarti memasuk ke pendapatan transfer. Nah, di pendapatan transfer ini sudah masuk strukturnya. Jangan lupa klik data baru. Setelah itu kita klik cari. Nah, kode akun pendapatan adalah 1 ya. Kita pilih pendapatan. Pendapatannya karena kita tadi pilih transfer, keluarnya pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini terdiri dari beberapa jenis. Kita pilih contohnya alokasi dana desa. Kemudian rinciannya sampai dengan rincian objeknya. Ini saya sarankan untuk klik 2 kali, atau klik ini bisa klik pilih. Kita coba klik 2 kali ya. Nah, setelah itu kode rekeningnya akan muncul secara otomatis dan juga uraian rekeningnya. Kemudian kita pilih sumber dananya. Sumber dana ini masih ingat di mana? Ini adalah hasil inputan daripada parameter submenu sumber dana. Oke, kita pilih alokasi dana desa. Kemudian kita simpan. Setelah disimpan, kita pilih kode rekeningnya. Nah, kemudian akan muncul rinciannya ya. Jangan lupa sebelum mengisi kita harus klik dulu data baru. Setelah data baru, kita kasih keterangan. Nah, tandanya sudah data baru atau belum akan keluar nomor rincian dan juga nilainya. Keterangannya, contoh kita kasih alokasi dana desa tahun anggaran 2016 misalkan ya. Kemudian nilainya 1, satuannya karena kita dapat setahun sekali, kita kasih satuan tahun. Harga satuan di sini kita akan memasukkan pendapatan dari alokasi dana desa tahun anggaran 2016. Kita kasih contoh misalkan 850 juta. Nah, setelah dimasukkan bisa kita klik simpan. Nah, jadi nanti totalnya akan masuk secara otomatis.
Bagaimana untuk memasukkan pendapatan lainnya? Sama, nanti tinggal masuk ke rekening dan data baru lagi ya. Oke, setelah pendapatannya diisi, kita klik tutup. Kemudian kita klik close ini ya. Setelah anggaran, kita akan masuk ke submenu belanja. Submenu belanja, kita akan memasukkan rincian-rincian belanja daripada kegiatan yang sudah kita buat. Ini contohnya, kita bisa melihatnya dari sini, programnya 2, nomor kegiatan 1. Berarti program 2 ini adalah pelaksanaan pembangunan, kegiatannya contoh peningkatan jalan desa percontohan. Kita bisa dipilih dengan cara klik 2 kali. Nah, kemudian ada beberapa kode rekening untuk pembangunan jalan ini. Sama, kita klik data baru. Kemudian kita cari. Nah, biasanya untuk pembuatan atau peningkatan jalan ini ada beberapa kode rekening ya. Kita ambil salah satu contohnya adalah untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan ya. Kita bisa pilih belanja, kemudian barang dan jasa, kemudian kita ambil pegawai. Nah, setelah itu untuk objeknya kita coba pilih honorarium perangkat desa. Di sini nanti kita akan mendapatkannya. Kalau misalkan tidak kelihatan, kita bisa menggeserkan scrollnya seperti ini, atau kita bisa juga menggeserkan scrollnya di sini ya. Oke, kita akan ambil contoh honorarium panitia pelaksana kegiatan. Ya, setelah di double klik nanti akan keluar rekeningnya, dan jangan lupa untuk sumber dananya kita isi. Karena tadi kita memasukkan alokasi dana desa, di sini kita juga memasukkan alokasi dana desa. Setelah itu bisa klik simpan. Nah, setelah simpan kita akan masukkan lagi ya, masukkan lagi di sini di rinciannya. Kita masukkan, samakan saja. Nah, ini bisa saja sama dengan yang di atas. Kemudian simpan. Setelah itu kita pilih lagi. Kemudian jangan lupa klik data baru. Di sini kita bisa memasukkan struktural daripada honorarium panitia pelaksana kegiatan ini. Contohnya yang pertama misalkan penanggung jawab kegiatan. Di sini 1 orang ya. Kemudian juga ada 1 kegiatan. Misalkan di sini honornya adalah 360.000. Klik disimpan ya. Kemudian data baru lagi. Nanti kita bisa menambahkan sesuai dengan jumlah daripada struktur honorarium panitia pelaksana kegiatan ini. Ini salah satunya PT PKD. Contohnya kita kasih 300.000. Simpan. Setelah honorarium panitia pelaksana kegiatan ini beres, kita bisa saja menutup atau kita bisa kembali lagi kepada rekeningnya ya. Kembali lagi kepada rekening. Setelah honorariumnya beres, kita coba untuk belanja modal ya. Oke, kita klik data baru lagi. Kemudian cari belanja. Oke, karena peningkatan pembangunan jalan ini merupakan modal, kita klik modal. Kenapa disebut modal? Karena memiliki nilai manfaatnya lebih daripada 1 tahun ya. Kita klik belanja modal. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ada modal tanah, ada peralatan mesin, bangunan dan yang lainnya. Di sini karena kita berurusan dengan jalan, kita pilih modal jalan, jembatan, irigasi dan jaringan. Nah, di sini nanti lebih spesifik lagi, apakah ada jalan,
jembatan, irigasi atau jaringan. Kita pilih yang jalan. Nah, seperti biasa skrunya bisa kita lebarkan. Ini ada ya, belanja modal pengadaan konstruksi jalan, kita pilih. Jangan lupa sumber dananya kita masukkan ke dalam alokasi dana desa. Kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, baru kita masukkan dalam sini. Jangan lupa klik simpan ya. Oke, kita double klik. Di sini sama data baru lagi. Di sini kita bisa menuliskan di sini belanja modal pengadaan konstruksi jalan. Jangan lupa klik tanda simpan. Kemudian kita pilih. Nah, di uraian ini nanti kita akan memasukkan rincian atau bahan-bahan material. Contohnya biasanya dalam peningkatan jalan itu ada semen. Di sini contohnya 25. Di sini sak. Kemudian di sini adalah harga satuan per saknya. Contohnya 76.000 ya. Nanti akan keluar seperti ini. Ini akan mengkalkulasi nilai daripada jumlah dan juga harga satuannya. Kemudian untuk menambahkan lagi, klik lagi data baru. Kemudian ini misalkan contohnya batu. Di sini kita ambil misalkan 10. Contohnya bisa saja menjadi kubik ya. Batunya juga kita bisa lebih terperinci apakah batunya split atau batu apa. Ya. Ukurannya juga. Kemudian harga 1 kubiknya misalkan 1.100.000. Oke, nah fungsi daripada uraian rekening ini nanti kita akan berpengaruh pada saat pelaporan ya. Di pelaporan nanti kita akan mencetak RAB. RAB-nya itu kita akan dapatkan daripada uraian rekening ini secara terperinci. Oke, nanti lebih lanjutnya seperti biasa kita bisa menambahkan data baru dan juga memasukkan bahan-bahan lainnya. Setelah itu kita akan coba lagi ke rekening. Honorarium sudah, modal pengadaan konstruksi sudah. Selanjutnya contohnya kita upah tukang. Nah, upah tukang ini data baru lagi, cari belanja, kita masuk ke barang jasa ya. Barang jasa kita ini masuknya ke belanja pegawai. Belanja pegawai nanti ada upah tenaga kerja. Nah, kita bisa menggunakan dua ini ya. Ada upah tenaga kerja reguler atau upah tukang ya. Contohnya misalkan kita ambil upah tukang. Seperti biasa, di sini kita memasukkan alokasi dana desa, simpan. Kemudian kita pilih data baru. Di sini kita masukkan juga sama upah tukang. Ya, kemudian kita pilih. Jangan lupa klik data baru. Untuk upah tukang kita akan mencoba beberapa variasi maksudnya variabel daripada nilai. Contohnya yang kerja ini adalah 5 orang ya, 5 orang tapi selama 6 hari ya. Kemudian upah tiap orang per harinya adalah 75.000. Setelah disimpan nanti akan terkalkulasi sendiri seharga daripada 5 orang ini selama 6 hari. Begitulah untuk contoh penginputan belanja ya. Jadi kita punya 3 rekening mulai dari honorarium, upah tukang, dan belanja modal
pengadaan konstruksi jalan. Jika ada rekening lainnya sebagai contoh sewa alat berat dan yang lainnya, nanti kita bisa ke data baru lagi ya. Oke, setelah itu kita tutup, kemudian kita tutup juga. Nah, selanjutnya submenu terakhir di anggaran ini adalah pembiayaan. Pembiayaan ini ada dua kategori ya, ada penerimaan dan pengeluaran. Di penerimaan pembiayaan ini contohnya kita mempunyai silpa daripada tahun sebelumnya. Karena pembiayaan ini harus kita masukkan dulu. Contohnya kita kasih masuk data baru sama ini cari. Ini nomor 3 ya, pembiayaan, penerimaan pembiayaan. Nah, nanti di sini penerimaan pembiayaan banyak. Ada silpa, ada hasil penjualan kekayaan, ada penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan, dan kegiatan lanjutan. Kita pilih silpa. Nah, silpanya di sini kita bisa pilih ada pelampauan penerimaan atau ada sisa penghematan belanja. Kita pilih yang sisa penghematan belanja. Ini adalah rekening silpa ya. Jika di sininya silpa, maka sumber dananya pun apa? Yaitu silpa juga. Simpan. Kemudian kita pilih silpanya. Seperti biasa, data baru lagi. Keterangannya di sini contohnya adalah silpa tahun anggaran 2015 ya. Ininya 1 tahun. Misalkan kita mempunyai silpa sisa daripada tahun kemarin, contohnya adalah 125 juta. Nanti ini kita sesuaikan, simpan dan tutup. Kemudian ini untuk tutup. Itulah cara mengisikan submenu daripada menu anggaran. Oke, setelah kita masuk di menu anggaran, kita akan coba melihat daripada laporan anggaran yang kita masukkan ya. Kita bisa masuk ke transaksi. Oke, untuk transaksi ini kita akan pergunakan satu submenu aja, yaitu posting. Posting ini adalah untuk memvalidasi data terakhir yang kita masukkan. Karena kita masih rancangan, kita coba untuk posting rancangan APBDes dulu ya. Kemudian proses. Nah, jika posting data telah selesai, berarti data terakhir yang kita masukkan telah tersimpan. Kemudian kita tutup. Untuk melihat laporannya, kita bisa masuk ke menu laporan APB Desa. Di sini kita akan mengecek mulai dari rancangan APB Desa dulu ya. Di sini APB Desa, kemudian voter ini digunakan adalah untuk menampilkan daripada tanggal penyatakannya. Contohnya, klik cetak ya. Nah, kemudian nanti voter ini akan tampil pada bagian bawah di sini ya. Ini adalah rancangan anggaran pendapatan belanja desa. Di sini pendapatan transfernya, karena kita baru memasukkan alokasi dana desa senilai 850.000. Kemudian belanjanya ini adalah ada dikelompokkan, nanti ada belanja barang jasa yaitu belanja pegawai ya. Belanja pegawai ini senilai 2.910.000. Ada juga belanja modal ya. Jadi daripada pendapatan 850 juta ini baru terpakai sekitar 15.810. Kemudian tadi kita memasukkan silpa tahun sebelumnya senilai 125 juta, sehingga nanti ada surplus defisit sekitar 959.190.000 rupiah. Voter ini nanti akan muncul di sini ya. Ini adalah yang tadi kita masukkan. Kemudian dari nama pemerintahan tadi untuk data pemerintahannya ini, karena ini kepala desa yang menyetujui, makanya akan otomatis muncul nama kepala desa. Setelah itu ada rancangan APBDes pendapatan. Jika ini berarti kita hanya memunculkan
daripada pendapatannya saja. Kemudian ini adalah untuk belanjanya saja ya. Nah, ini untuk belanjanya saja, atau kita bisa juga mengecek daripada rencana anggaran belanjanya. Kita pilih kabupatennya, kemudian kecamatannya, nama desanya. Nah, programnya karena tadi peningkatan jalan, kita pilih nomor 2 ya, pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya kegiatannya kita pilih peningkatan jalan desa, kemudian klik cetak. Nah, ini adalah RAB atau rancangan anggaran dan biaya untuk peningkatan jalan desa ya, peningkatan jalan desa percontohan. Di sini terisi berbagai macam informasi daripada RAB-nya, mulai dari belanja barang jasa yang pegawai, contohnya tadi ada honorarium, ini secara terperincinya, ada upah tukang, kemudian ada juga tadi belanja modalnya. Nanti secara otomatis juga sama ya, kepala desa ya menandatangininya. Oke. Untuk menu rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sampai sini. Nanti akan dilanjutkan lagi pada saat menu transaksi.